sangat sedikit di dunia ini orang yang mau berurusan dengan serius dengan Tuhan. Kalau orang beragama sangat banyak, mengikuti aturan agama, norma-norma agama mudah dilakukan. Tetapi untuk berurusan dengan Tuhan secara serius itu bukan perkara gampang. Karena apa? Pribadi yang kudus ini, kalau kita mau berurusan dengan Dia, kita juga harus punya kekudusan, hidup tak bercacat celah dan serius mengejar Dia. Karena pribadi yang kudus tidak mungkin dijumpai oleh pribadi-pribadi yang tidak kudus. Karena itu mari kita berjuang serius berurusan dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hidup kita dan kekuatan kita. Salam pemenang. Sobat Menang, tahukah kita bahwa seorang yang bernama Jim Thorpe berhasil membawa pulang 2 medali emas di Olimpiade tahun 1912. Dan oleh Raja Swedia, dia disebut sebagai atlet terbesar sepanjang sejarah dunia. Karena ketika mengikuti perlombaan, dia kehilangan sepatu untuk berlari dan kemudian dia mencari sepatu bekas di tempat sampah dan dia menemukan sepasang, tetapi sebelah kanan dan sebelah kirinya berbeda. Dan akhirnya dia memenangkan 2 medali emas sekaligus. Yang terpenting adalah, Sobat Menang, kita jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, asal kita terus berharap dan tidak putus asa. Salam pemenang. Sobat Pemenang, tahu kita bahwa pada Perang Dunia Pertama ada senjata yang sangat berbahaya yang dilemparkan dari atas pesawat. Senjata ini adalah anak panah yang panjangnya sekitar 13 cm, beratnya setengah kilogram dan ujungnya sangat runcing. Dilepaskan dari atas pesawat berjumlah ribuan dan bisa menembus baja, menembus kendaraan, menembus helm peperangan. Ini sangat berbahaya. Firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-16 mengatakan dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman. Kalau kita mau lepas dari panah api sejahat, kita harus menggunakan perisai iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Salam pemenang. Saya berada di Taman Nasional Baluran Savana Pekrel. Kalau kita melihat savana yang begitu luas ini, ada begitu banyak rumput dan rumput-rumput ini bisa tumbuh karena tidak ada pohon-pohon besar yang menghalangi mereka. Sehingga rumput-rumput ini terkena hujan, terkena matahari dan mereka tumbuh subur menjadi makanan bagi hewan-hewan di tempat ini. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika iman kita tidak ada yang menutupi dengan dosa-dosa kita, dengan hal-hal duniawi, maka iman kita akan timbul, akan tumbuh dengan subur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu teruslah beriman dan teruslah kita pupuk iman kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saya saat ini berada di kota Bangkalan, Pulau Madura. Dan di Bangkalan sendiri terkenal dengan karapan sapi. Dan menariknya, di zaman Perjanjian Lama, sapi atau lembu itu menjadi salah satu hewan untuk dibawa ke kemah pertemuan atau kemah suci untuk dijadikan korban. Dan di Perjanjian Baru kita tahu bahwa korban sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita manusia tidak perlu lagi membawa hewan sebagai korban karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kita. Salam pemenang dari Bangkalan, Madura. Sobat Pemenang, ada seorang yang bernama Claudio Vieira. Dia ini waktu lahir ada keunikan.
lehernya mendekuk ke belakang, dan juga kakinya tidak sempurna, tangannya tidak sempurna. Dokter yang waktu menangani melahirkan berkata kepada orang tuanya, sudah tidak punya harapan, lebih baik tidak usah diberi makan, biarkan mati kelaparan. Tetapi sebagai seorang ibu, terus merawat dan membesarkannya dengan penuh cinta kasih. Dan apa yang terjadi? Bahwa Claudio Vieira ini pada akhirnya tidak hanya berumur panjang, tetapi dia ini juga bisa mengatasi kelemahannya, pendidikannya sebagai akuntan, sukses, dan dia terkenal sebagai pembicara dan motivator. Jangan menyerah dengan keadaan kita, dengan keadaan fisik kita, dengan keadaan ekonomi kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saya berada di Taman Baluran dan di belakang saya adalah Gunung Baluran di Jawa Timur, di Banyuwangi. Ada seorang yang bernama Kevin Briggs melihat ada seorang yang hendak lompat dari jembatan Golden Gate, hendak bunuh diri. Setelah 92 menit percakapan, akhirnya petugas Kevin Briggs ini menyelamatkan seorang yang hendak bunuh diri. Dan tahukah kita, 8 tahun berikutnya mereka berjumpa lagi, dan orang yang pernah membunuh diri ini sudah berkeluarga, dan dia hidup untuk memotivasi orang-orang supaya tidak putus asa. Demikian juga dengan kita. Sementara kita hidup, kita punya Tuhan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan pasti menolong hidup kita. Salam pemenang. Sobat Pemenang, saya berada di Madura dan di belakang saya adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Jembatan diperlukan untuk menghubungkan dua tempat. Demikian juga dengan kita. Perlu jembatan, perlu jalan dari dua tempat, yaitu dunia dan surga. Tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya pribadi yang pernah berkata, akulah jalan. Karena itu, kita harus mengikut Tuhan Yesus. Setia mengikut Tuhan Yesus. Karena kelak kita akan berpindah dari dunia menuju ke surga. Salam pemenang dari jembatan Suramadu, Madura. Sobat Pemenang, tahu kita ada seorang dokter yang bernama Sanduk Ruit, lahir 1955. Dia berasal dari pegunungan Nepal yang sangat miskin. Dia rindu menjadi dokter untuk bisa menolong banyak pasien yang miskin. Dan tahukah kita bahwa dia sudah mengoperasi katarak orang-orang yang hampir buta sebanyak 130.000 pasien banyaknya. Orang-orang yang tidak punya penglihatan, kini mereka bisa melihat dengan jelas. Yesaya 6 ayat 9 dikatakan, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Mereka tidak bisa melihat karena ada katarak di dalam hatinya. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus buang katarak di hati kita, supaya kita bisa melihat dengan mata hati yang jelas. Salam pemenang. Sobat Pemenang, kita ada di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, dan di Danau Victoria yang merupakan danau terbesar di Afrika, ada satu pulau yang bernama Migingo. Luasnya tidak lebih dari separuh ukuran lapangan sepak bola. Seluas itu, sekecil itu, dihuni dengan sangat padat dengan gubuk yang penuh sesak. Tetapi mereka menjadi nelayan dan ikannya diekspor ke Uni Eropa. Ketika kita di surga nanti, kita tidak berdesak-desakan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena itu, setialah ikut Tuhan, sekalipun mungkin kita di dunia tidak punya tempat tinggal, tapi kelak di surga kita punya tempat tinggal bersama dengan Tuhan. Salam pemenang.